Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sudah hampir lebih dari 7 bulan kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan setiap aspek dan sektor-sektor strategis yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Semua perilaku, kemudian juga perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu dari konstruksi sosial maupun juga dari sisi ekonomi. Dan tentu saja mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pemerintah tidak tinggal diam. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk bisa memberikan setidaknya stimulan kepada masyarakat yang terdampak dan juga mengajak masyarakat pun juga untuk senantiasa bisa ikut dalam arus perubahan yang sangat drastis di tengah pandemi COVID-19. Membahas dialog publika kali ini, fenomena yang terjadi ketika pandemi COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama beliau adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Agus Heri Kusuma. Selamat sore Pak Agus. Sore. Sehat selalu Pak. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga bersama pengamat sosial dan ekonomi Universitas Mula Warman Akademis yang kami undang hari ini, yaitu bersama Bapak Dr. Iman. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore. Keadaannya sehat selalu hari ini Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saudara, sebelum kita masuk pada perbincangan kita secara lebih mendalam mengenai COVID-19 yang memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 yang kini masih belum mereda menjadi kekhawatiran tersendiri sebuah kalangan tanpa terkecuali. Betapa tidak dampak yang dirasakan pandemi ini telah mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan, tak hanya pendidikan, ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial. Sejauh ini pemerintah tentunya terus memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi terhadap masyarakat dengan berbagai tingkatan untuk meredam efek dari pandemi COVID-19 yang terbilang cukup memberatkan. Salah satu contoh, kalangan pelaku usaha harus melakukan penghematan yang intinya kondisi perusahaan tidak sampai gulung tikar. Sementara pelaku usaha kecil pun, termasuk usaha kecil menengah, juga ikut terpukul. Bahkan hampir 70% omset mengalami penurunan yang drastis. Untuk mengatasinya, pemerintah memang tidak pernah tinggal diam, termasuk dinas sosial, membantu masyarakat yang terdampak dengan menggulirkan bantuan melalui Bantuan Sosial Masyarakat atau BSM. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah setidaknya mampu meringankan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga berakhir. Dampak dari semua sisi ini setidaknya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih sadar, sabar menghadapi cobaan yang tantangannya sangat besar. Potret ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dirasakan turun gunung, artinya yang biasa di hari-hari normal menambah pendapatan penghasilan yang layak. Akan tetapi sebaliknya, pandemi COVID-19 justru membuat morat-marit ekonomi dan sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah begitu saja dan berharap pandemi COVID-19 cepatnya berlalu sehingga semua lini bisa kembali seperti sedia kala. Menyoroti soal dampak ekonomi dan sosial di masa pandemi COVID-19 ini dan sejauh mana solusinya akan diperbincangkan dalam dialog publika berikut ini. Pada dialog publika kali ini pun juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di layanan telepon yang kami sediakan di 0541737005, 0541737005 mengenai pandemi COVID-19 dan dampaknya di masyarakat, yaitu pada sektor ekonomi dan sosial. Ya Pak Agus, ini kita sama-sama melihat apa yang sudah terjadi, struktur masyarakat, struktur ekonomi, konstruksi sosial. Kita melihat ini hampir 7 bulan masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dari Dinas Sosial sendiri melihat kondisi yang ada ini seperti apa Pak? Di Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Kota. Terima kasih Pak Moderator. Jadi begini, dampak COVID itu kan sudah mendunia sampai kita Kalimantan Timur. Tentunya
berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalah ini. Ada misalnya kebijakan sosial lah, kita melanggar etika, artinya kita tidak boleh bersalaman lagi, tidak bisa cipika-cipiki lagi, itu yang pertama. Interaksi sosial pasti berkurang. Interaksi pasti berkurang. Iya. Yang kedua, kita juga ada kebijakan-kebijakan tentang norma-norma kesehatan. Yang ketiga tentunya tingkat pengangguran di sini agak menonjol ini. Tentunya solusi-solusi itu pun ada. Solusi-solusi itu artinya ya kita mengikuti kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah aja. Misalnya tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap jaga kebersihan. Yang kedua tentunya kita peduli terhadap sesama. Yang ketiga jangan diskriminasi. Diskriminasi itu pas teman-teman atau saudara kita kena COVID, sepertinya dijauhi. Ada stigma negatif, ada stigma negatif terhadap COVID itu. Yang terakhir ya tentunya tetap waspada. Itu. Nah, badai pasti berlalu. Cobaan itu ada. Akan tetapi bumi yang kita pijak ini tentunya mengalami perubahan dengan adanya COVID ini. Tergantung kita melakukan penyesuaian terhadap itu. Oke, ya saya ingin ke Pak Iman. Pak Iman, ini melihatnya bagaimana Pak kalau dari sisi perspektif akademisi begitu Pak Iman dengan kondisi yang ada. Sebelum kita masuk pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya perubahan perilaku masyarakat secara sosial dan juga kondisi ekonomi yang sekarang mau tidak mau yang tadinya mereka tidak pernah masuk pada bidang ini, akhirnya mau tidak mau keterpaksaan lah mereka harus turun ke bawah untuk langsung melihat dan juga merasakan bagaimana begitu sulitnya mencari sesuap nasi begitu di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Pak Iman. Ya, baik, terima kasih. Kalau kami melihat bahwa seperti disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa memang COVID ini terjadi tidak hanya di Samarinda, di Kaltim atau di Indonesia, tapi seluruh negara. Nah, tentunya dengan kejadian ini negara harus bisa memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakatnya. Karena masyarakat sudah tersiksa tanda petik ya terhadap keadaan yang terjadi. Stimulus juga harus segera diberikan. Pembatasan sosial menjadi salah satu hal yang sangat susah diterima oleh akal orang Indonesia, mengingat orang Indonesia ini suka sekali dengan silaturahim, dengan salaman. Ya seperti tersampaikan tadi misalnya. Nah tentunya hal ini juga merubah sedikit paradigma yang namanya berkomunikasi. Tapi apapun alasannya, karena ini menjadi sebuah penyakit yang menyebarnya melalui udara, tentunya kita juga harus bisa menahan diri untuk sampai berapa lama kita tidak ada yang tahu. Sampai kapan kejadian ini akan berlangsung tidak ada yang tahu. Tapi sebagai seorang akademisi, saya melihat bahwa usaha dan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ini sudah cukup optimal dengan mengingat berbagai macam prosedur dan ketetapan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oke. Seperti itu. Baik. Pak Agus, sebenarnya secara data sendiri apakah memang ada laporan-laporan dari setiap kabupaten kota, daerah-daerah tertentu yang memang sejauh ini terdampak sangat serius begitu dengan pandemi COVID-19. Kita kan melihat kondisi yang begini ya Pak Iman. Ketika kita melihat ini posisinya mereka yang berada di atas turun ke bawah, sementara yang di bawah semakin ke bawah begitu. Di Kabupaten Kota Provinsi Kaltim sendiri, apakah memang ada pantauan ataupun juga laporan dari bawah, dari masyarakat yang sebenarnya terdampak sangat parah begitu Pak dengan kondisi yang ada Pak Agus? Sebenarnya pertanyaan Anda itu ada dibagi 3 klaster memang. Yang pertama itu terkait masalah kesehatan. Kesehatan ini kan mempunyai data-data sendiri dia. Artinya data berdampak, data OTG, data probable, data apa. Yang kedua adalah data terkait perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi itu melemahnya ekonomi, memperlambatnya investasi, karena kepastian ekonomi kan tidak pasti kapan berakhirnya COVID ini. Yang ketiga jaringan pengaman sosial. Nah disinilah jaringan pengaman sosial ini menjadi domain kita di dinas sosial. Akan tapi sangat irisannya tipis dengan perbaikan ekonomi. Data-data yang diberikan ke kita, itu kita data secara nasional ada, yang dikelola oleh 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation itu ada. Di kita di dinas sosial turun jadi data kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Di kita itu 189.000 yang mendapat bantuan PKH dan non PKH, non sembako. Keluarga harapan itu Pak ya. Keluarga harapan PKH. Nah, itulah yang dilaporkan. Setelah itu nanti ada 996.111 itu yang mendapat
bantuan langsung tunai oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu data kita sementara. Oke. Masuk kepada pemerintah provinsi, itu tentunya ada yang namanya BSM. BSM itu sudah kita salurkan. Jumlahnya ini sekarang yang teralokasi tahap pertama ini 44.896 yang sudah tersalurkan ke seluruh Kalimantan Timur itu. Data-data itu tentunya disampaikan oleh teman-teman kabupaten kota ke kita. Oke, ada data-data yang masih diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Kaltim begitu ya Pak. Lantas ini sistemnya bagaimana Pak? Dari Dinas Sosial ini menjaring nama-nama mereka, data-data mereka ini apakah memang ada ukuran tersendiri mereka-mereka yang masuk kategori untuk penerima ini sendiri Pak Agus? Ada. Yang saya katakan tadi 189.000 yang belum terbantukan ini 96.111. Ini mendapat BLT dari pemerintah pusat. Yang kita, BSM Provinsi itu, di luar dari DTKS itu, dampak. Itu yang setelah kita bantu itu 44.684 maksudnya, sekitar 44.000 lah. Itu yang dari BSM murni, APBD Provinsi. Belum lagi yang APBD Kabupaten Kota kan, ya itu tidak terlaporkan kita, yang BSM kita Provinsi saja. Yang paling banyak itu di daerah itu hampir merata, hanya Mahulu yang 114 kalau saya ingat yang mendapat bantuan. Oke. Pak Iman, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui bantuan-bantuan dan stimulus tadi yang Bapak katakan, ini pandemi global begitu ya, setiap negara pasti punya rekayasa sendiri mereka terhadap kondisi ini, tapi yang dilakukan Indonesia memang melihat dari sektor ekonomi dan sosial yang selama ini dikatakan sangat mempengaruhi masyarakat, interaksi sosial berkurang, ibarat kata mereka yang harus berdagang secara tatap muka pun juga sekarang harus secara daring begitu. Ekonomi pun juga tadi disampaikan oleh Pak Agus mengalami perlambatan. Pak Iman sendiri melihat kebijakan-kebijakan ini apakah sejauh ini sudah mengcover seluruh kondisi yang ada, masyarakat yang ada, atau bagaimana sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Iman sendiri? Apakah perlu adanya peningkatan lagi atau bagaimana Pak Iman dari kacamata Pak Iman sendiri? Baik, tentunya kita harus mengacu kepada peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, mengacu kepada Perpu 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID itu. Di situ ada beberapa pasal yang menyebutkan peran pemerintah untuk memberikan berbagai macam stimulan-stimulan, maksud saya penguatan-penguatan. Contoh misalnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2000 kemarin, sekarang kan masuk tahun 2021 anggaran, itu telah menggelontorkan anggaran untuk COVID itu sebesar 500 miliar. Nah, tentunya 500 miliar itu dibagi tadi disampaikan, ada yang namanya jari pengaman sosial, ada yang namanya untuk pemulihan ekonomi, dan untuk kesehatan. Nah, kalau bicara tentang sudah idealkah, seperti saya bilang di awal tadi, tidak ada negara yang siap dengan adanya COVID seperti ini. Makanya tiap-tiap negara mencari formulasi yang terbaik sesuai dengan karakteristik masyarakat itu sendiri. Nah, Kaltim dalam hal ini Indonesia dengan negara-negara kepulauan itu berbeda pendekatannya. Karena kita melakukan pendekatan namanya pendekatan holistic approach, pendekatan menyeluruh. Kenapa? Karena kita akan melihat kepada ketahanan sosial. Yang kedua kita akan bicara mengenai kesehatan. Yang ketiga kita bicara mengenai keamanan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Maksudnya adalah jangan sampai nanti ada sebuah keadaan, katakanlah di Indonesia bagian timur, itu mengalami chaos, masalah ekonomi akibat COVID. Makanya kemarin kan sempat kesenjangan juga nanti. Makanya kemarin sempat timbul di masyarakat. Kenapa Indonesia tidak lockdown? Kenapa negara lain lockdown sementara Indonesia tidak? Ya, jadi kita melihatnya dari perspektif holistik tadi. Ada daerah-daerah yang bangsa kita ini belum sempat tanda petik ya mengcover itu. Makanya pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi melakukan langkah-langkah tidak lockdown total, tetap adanya pembatasan-pembatasan sosial. Nah seperti itu. Oke. Pak Agus, sejauh ini kebijakan ataupun juga program apa saja sebenarnya secara reguler yang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak ini? Apakah memang sejauh ini bentuknya hanya pemberian sejumlah dana atau apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dinas Sosial, Pak Agus? Kalau Dinas Sosial saya katakan tadi jaring pengaman sosial, artinya kita hanya memberikan bantuan saja, bantuan stimulan ya paling tidak untuk meringankan beban mereka sementara. Tapi ada juga bantuan dari Kementerian Sosial yang terkait masalah kelompok usaha bersama harus kita tetap galakkan.
Yang kedua bantuan DPMT, sekarang berubah jadi sembako. Yang ketiga tentunya kita tetap menggalakkan KIS Kartu Indonesia Sehat. Yang itu harus kita dorong, karena banyak teman-teman kita di provinsi ini, dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran BPJS. Ya harus kita bantu. Banyak hal-hal lain lah, program-program bantuan. Bagaimana Pak Agus agar ini bisa menyasar ke sasaran yang tepat ini? Apakah memang ada tim sendiri khusus yang terjun untuk mengawasi pemberian bantuan, atau bagaimana sistemnya Pak agar ini memang bantuan ke orang yang tepat begitu Pak Agus? Bantuan kan kita ada tenaga kerja sosial kesejahteraan masyarakat, itu ada TKSK namanya, TKSK. Yang kedua ada PSM, pekerja sosial masyarakat. Di mana PKH juga ada pendamping-pendamping. Untuk melakukan pendataan itu memang tidak sesempurna apa yang diharapkan. Akan tetapi memang perlu kerja teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan verifikasi dan veripali supaya data kita itu mampu memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada lagi yang mampu mendapat bantuan yang tidak mampu mendapat bantuan. Itu memang dilematis yang kita hadapi. Adapun usaha-usaha perbaikan ekonomi kan tentunya ada pemerintah melakukan itu terkait masalah bantuan UMKM apa segala macam. Banyak lah. Oke. Dari porsi yang ada Pak, sebenarnya seberapa besar ini perhatian pemerintah provinsi sendiri terkait dengan mereka yang terdampak COVID-19 ini? Ibaratnya kan ada perubahan yang nyata dari struktur anggaran sendiri, sehingga Dinas Sosial pun juga mendapatkan amanah untuk mengelola sejumlah anggaran ini. Seberapa besar sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini Pak? Tentunya itu aturan apa yang disebutkan oleh Pak Iman tadi. Kita harus refocusing anggaran 500 miliar Pak ya, 500 miliar BTT itu dikhususkan buat 3 klaster tadi. Kesehatan, ekonomi, dan JPS, jaringan pengaman sosial. Nah ini kan masih kita tersiap dana, akan tetapi kan serapan yang memang didorong oleh kepala daerah. Ini serapannya kan harus kita pertanggungjawabkan juga, karena yang merasa kita ini BPK, BPKP, Tipikor, KPK. Iya. Apalagi. Jadi harus berhati-hati memang panjang kisahnya tuh. Harus berhati-hati kita ini apa, BTT itu dananya untuk dikhususkan buat apa. Oke. Ya, jadi memang Pak Iman dengan adanya anggaran yang digelontorkan ini kan memang harus tepat sasaran sendiri. Dinas Sosial memang tadi sudah disampaikan ada proses yang dibutuhkan, memang ibaratnya tidak mudah untuk bisa menjangkau hingga ke lapisan bawah sendiri. Dari Pak Iman sendiri melihatnya bagaimana ini Pak agar ini benar-benar bisa berjalan sesuai harapan dari Dinas Sosial, yang bantuannya diterima oleh sesuai yang berhak begitu Pak Iman? Iya, tentunya pertama kalau kita bicara mengenai sasaran, masyarakat tuh mengklaim kami ini terdampak COVID. Mau dia orang kaya, mau dia orang sedang, maupun orang miskin, dia mengatakan kami terdampak COVID. Padahal maksud pemerintahnya adalah memberikan stimulus. Paling-paling stimulus sesuai dengan Perpu itu kan dikasih waktu kurang lebih 6 bulan. Makanya ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sifatnya memberikan kalau boleh dibilang stimulus itu kan tidak setiap waktu ya. Nah, kadang-kadang masyarakat berpikir kami kan kena terdampak COVID. Kalau gitu kami ambil juga, padahal kalau secara finansial dia lebih dibanding yang lain. Nah, tentunya masih bisa bertahan ya Pak kondisinya. Makanya kerja keras dari Pak Agus selaku Kepala Dinas Sosial ini juga harus kita apresiasi, karena harus bisa mengcover seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dengan dana yang tersedia kurang lebih 500 miliar dibagi dibagi dengan berbagai macam alokasi termasuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tentunya kalau dibagi head to head juga tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Tapi itu merupakan sebuah langkah yang sangat harus diapresiasi. Kalau kita kembali mengingat bahwa kebetulan kami juga bagian dari supporting system di perwakilan, tentunya kan memberikan masukan kepada para wakil rakyat terkait dengan seperti apa sih anggaran itu. Nah, jadi anggaran itu yang sudah disepakati oleh pemerintah provinsi, baik itu gubernur maupun dengan DPR, memang realnya adalah 500 miliar. Dan anggaran tersebut sudah tergunakan belum seberapa persen. Karena itu tadi ada asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian. Karena kejadian ini sifatnya gelondongan kejadian bersama. Jangan sampai jadi sorotan pihak ini untuk. Nah, kalau kita dari kebijakan itu kan pernah itu dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri pernah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan barang aja dulu.
tanpa proses lelang. Ini kan menjadi sebuah ketakutan luar biasa panitia lelang tanpa lelang harus mengadakan alat APD misalnya. Kita menyikapi ini sebagai sebuah hal yang luar biasa. Tapi kita kembali lagi kepada bahasa hukum. Boleh diadakan kalau memang keadaannya sangat darurat. Cuma pertanyaan sekarang muncul, siapa yang berani? Makanya kalau kita lihat berita-berita di daerah-daerah lain, banyak anggaran yang belum terserap. Bukannya tidak mampu menghabiskan, bukan. Tapi adalah ketidakberanian, tanda petik ya, ketidakberanian mengalokasikan karena bersumber dari regulasi yang berlaku. Walaupun itu sudah diatur secara tegas oleh pemerintah. Baik, jadi kita lanjut di sesi berikutnya nanti Pak Agus, Pak Iman, kita masih punya banyak waktu untuk membahas mengenai kondisi ekonomi sosial pandemi yang berdampak di masyarakat. Setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Saya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda, menghimbau kepada segenap masyarakat Kota Samarinda. Tahun ini adalah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020 ke TPS-TPS terdekat dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ingat, suara Anda sangat menentukan Kota Samarinda 5 tahun ke depan. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, sektor-sektor ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19 di masyarakat menjadi bahasan kami bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu Bapak Agus Harikusuma, kemudian juga pengamat sosial dan ekonomi Universitas Mula Warman yaitu Bapak Dr. Iman. Dan kami mengajak Anda untuk juga ikut berpartisipasi bersama kami di layanan telepon yang kami sediakan yaitu di 0541737005. 0541737005. Tadi di sesi pertama kita sudah mendengar dan juga langsung berdiskusi terkait dengan aspek-aspek yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bagian-bagian yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga bantuan-bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah yang sejauh ini sudah memberikan rangsangan bagi masyarakat, dan ini memang tidak mengcover semua ya, tapi memang ada data-data yang selama ini dikelola oleh dinas sosial dari kabupaten kota masing-masing dan melihat langsung ke lapangan kondisi masyarakat yang ada terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19. Kami nantikan kebersamaan Anda di 0541737005. Pak Agus, apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh dinas sosial sendiri ketika ingin melaksanakan pendampingan, kemudian juga bantuan-bantuan kepada masyarakat ini sendiri, Pak Agus? Tantangan itu beraneka macam. Yang pertama itu, tantangan itu masalah DTKS. Data ini kan kadang-kadang orang yang kaya dapat bantuan PKH, kadang-kadang yang miskin tidak dapat. Memang itu yang menjawabnya itu harus memang dinas sosial memang kalau yang begitu-gitu. Karena kabupaten kota itu sudah diperintahkan untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman di desa itu, misalnya harus mengadakan musyawarah kelurahan, harus mengadakan musyawarah desa untuk melihat teman-teman di sekitar itu siapa yang berdampak itu. Ternyata memang teman-teman kurang mensosialisasikan. Artinya kalau terus toh orang yang mampu meminta
meminta sejumlah bantuan-bantuan pemerintah itu memang karena dia berdampak juga itu dalam habis. Iya. Akan tetapi kan tentunya pemerintah kabupaten kota itu punya strategi khusus kebijakan-kebijakan, misalnya perwali, perbub, misalnya diperbolehkan usaha dengan menjaga jarak, dengan menyiapkan harus tempat cuci tangan. Itu suatu kebijakan pemerintah. Memang bukan domainnya dinas sosial, tapi dinas sosial harus mengingatkan itu karena teman-teman yang merasa mampu cuma kan dia berdampak juga karena dampak itu kan luas secara ekonomi itu aja. Kalau sumbangan dari pemerintah pusat itu ada lagi masalah yang korban COVID yang meninggal dunia sampai dikuburkan dengan protokol COVID itu ada bantuan kita dari pemerintah pusat. Oke, ada bagiannya di situ juga. Ada bagian di situ ya. Oke. Dari Pak Iman sendiri, jika melihat kondisi yang ada ini Pak Iman, kebijakan pemerintah ini kan dikatakan memang terus berproses gitu, apalagi kondisi COVID-19 ini kita tidak pernah bisa ketahui kapan. Iya. Nah, ini apa yang Bapak lihat dengan kinerja dari aparatur sipil negara dinas sosial ini sendiri, karena kan sebenarnya memang dinas sosial bukan satu-satunya lembaga yang harus melakukan pendampingan terkait dengan kondisi yang ada. Ini bagaimana Pak kerja kolektif pemerintah begitu untuk membantu masyarakat Pak Iman melihatnya? Ya, jadi dalam kejadian COVID ini tentunya kan ada instansi yang bertanggung jawab, pengertian bertanggung jawab ini yang mengepalai, ya. Mungkin di provinsi Pak Agus dinas sosial ya, dinas sosial yang mengepalai ya kegiatan ini. Gugus tugas. Itu. Nah, artinya kan kenapa saya tanyakan demikian? Ini membuktikan bahwa substansinya tidak hanya di dinas sosial, ada di dinas koperasi, ada di dinas lain juga. Nah, kalau bicara tentang bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan, pengertiannya adalah apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tugas, tentunya kan kembali ke tupoksi. Ya, misalnya seperti dinas sosial, bagaimana bisa mengangkat salah satu diantaranya ada UMKM misalnya, ya kan, UMKM misalnya, atau dinas koperasi misalnya, UMKM misalnya. Itu bagaimana sebetulnya UMKM? Karena kan pemerintah melalui Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah mengeluarkan kebijakan lagi kemarin sebelumnya kan, makanya sempat heboh ada tentang kebijakan untuk menunda pembayaran kredit misalnya. Keringanan lain itu kan menarik ya Pak Gus ya. Itu menarik itu. Akhirnya masyarakat yang berkena atau terdampak langsung mengatakan kalau gitu saya deh ngajukan nih. Tapi pada kenyataannya kan tidak semudah itu ya. Ya, masyarakat juga setelah kami tanya juga, bagaimana Pak dibayar? Belum Pak, ini berbagai macam prosedur yang harus kami lakukan. Nah, saya mencatat di sini bahwa total penundaan untuk angsuran pemerintah dan UMKM ya dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia totalnya 285 triliun ya, yang terbagi kepada 3 sektor. Pertama 165,48 triliun untuk BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan. Yang kedua 105,74 triliun untuk kelompok KUR dan UMI serta pegadaian. Yang selanjutnya nomor 3, 13,80 triliun untuk kelompok UMKM. Nah, pertanyaannya adalah UMKM seperti apa ini yang mau diangkat dari sisi pemberdayaan misalnya, pembinaan misalnya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita mau jujur saja, bicara mengenai COVID dan UMKM tentunya ini hal yang menyedihkan kita bicara. Karena apa? Misalnya dari data LPP ya, Lembaga Perekonomian Provinsi menyebutkan bahwa hampir 50% COVID merenggut pekerja di Kalimantan Timur, alias di PHK. Yang paling banyak itu pada sektor apa? Sektor kuliner, hampir 49,7%. Ini kalau nggak dilakukan sebuah evaluasi secara mendalam, bagaimana masyarakat bisa meng-hire pendapatan kuliner maksud saya, kalau tidak tampil dinas yang bersangkutan ini akan menjadi sebuah bom waktu. Kenapa? Karena masyarakat yang tadinya memiliki keterampilan atau keahlian kuliner, kalau tidak dilakukan penanganan secara tepat, mereka akan banting setir usaha yang lain. Pertanyaannya sekarang, data yang menunjukkan hasil penelitian dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur itu menunjukkan bahwa ada hikmahnya juga COVID ini ternyata. Hikmahnya ada pedagang dadakan
yang menjual masker misalnya. Iya. Terus tuh pengrajin, tukang jahit misalnya. Iya. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan yang terakhir, bahwa harus berlabel SNI. Harus 3 lapis maskernya. Harus 3 lapis. Masker Nah, kain, ya. bagaimana misalnya masyarakat UMKM bisa meng-hire usahanya dengan produk selevel SNI tadi, yang harus melalui berbagai macam prosedur-prosedur. Nah ini tentunya harus ada leading sektor di sini yang betul-betul bisa kita utamakan. Memang terdampak semua kepada ekonomi kan. Iya. Cuma bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat Kalimantan Timur, terutama UMKM. UMKM itu artinya luas ya. Bisa termasuk di dalamnya juga ojol ya. Iya, iya. Seperti itu. Itu juga arti luas. Nah maksud saya, apa yang harus kita lakukan preventifnya seperti apa? Oke. Itu yang harus kita... Pak Iman, berarti sebenarnya ada kondisi di mana pemerintah ini harus fokus kepada sektor misalnya sosial. Dia di bagian apa saja begitu atau bagaimana sebenarnya kalau Pak Iman melihat? Iya, sesuai tupoksi. Iya, sesuai tupoksi. Karena begitu banyak sekali Iya. yang terangkat ke permukaan ketika kondisi pandemi ini. Iya. Sementara masing-masing leading sektornya, baik itu sosial, Iya. tenaga kerjaan, baik di bidang ekonomi ini lebih fokus akan memberikan proporsi kemana begitu ya Pak? Harus fokus Betul. gitu ya? Betul. Karena kalau diserahkan kepada satuan tugas secara umum, dikhawatirkan yang sub ini terlewatkan. Gitu. Kalau memang seperti UMKM, bermitra misalnya dengan pihak ketiga, bagaimana bisa meng-hire masyarakat UMKM tadi, terutama yang kuliner itu ya, bisa diciptakan sebuah kreasi baru misalnya, yang sifatnya bisa menstimulus masyarakat untuk menghasilkan sebuah produk tidak hanya rasa, tapi juga packagingnya. Ini sekarang ini menjadi sebuah harapan yang dinanti-nanti oleh masyarakat pedagang, maksud saya kuliner itu. Karena setelah diberlakukannya social distancing, WFH, itu ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan bagi para penjual, terutama pedagang UMKM, seperti itulah. Oke. Pak Agus, di tengah kondisi ada saat sekarang, Dinas Sosial ini apakah juga memiliki koordinasi khusus dengan sejumlah instansi lain, kemitraan-kemitraan, agar percepatan pendampingan bantuan ini bisa berjalan lancar, Pak Agus? Kalau struktural kita, ya pastilah berkoordinasi. Karena kan kita memang satu tim. Ya. Satu tim itu kalau yang sektor pariwisata, ekonomi kreatif itu Dinas Pariwisata, megang data. Untuk sektor UMKM, Dinas Perindustrian dan Koperasi. Perindakop. Ada di Perindakop. Kalau kesehatan, terkait masalah kesehatan. Sebenarnya kalau Dinas Sosial ini sudah ada binaannya itu. Dinas Sosial itu tidak ada COVID, kita sudah ada binaan kita. Begitu ada COVID, ya nambah. Ya kan? Iya. Binaan kami itu 26 PMKS. 26 PMKS itu anak aja ada 7 klaster. Anak terlantar, anak yatim piatu, anak tindak kekerasan, anak bermasalah dengan hukum. Ditambah lagi orang terlantar, lanjut usia, disabilitas. Ada 26 itu orang terlantar sampai dan komunitas ada terpencil. Itu binaan kita. Ini bagaimana Pak Gus, supaya ini tidak terpecah-pecah ini proses pendampingan dan bantuannya ini? Apakah tidak terbagi-bagi atau bagaimana Pak Gus? Dari Dinas Sosial sendiri mengaturnya supaya bisa tetap semuanya mendapatkan hak yang sama begitu? Kalau ini sudah hak sama karena memang binaan kita dari dulu. Oke. Dari dulu binaan kita, pandemi COVID ada lagi nih. Orang miskin baru. Ya. Orang miskin baru ini ya pekerja di sektor pariwisata, bekerja di perikanan, di pertanian, kan karena semua dampak semuanya. Ya ini yang kita data. Kita berikanlah stimulus. Nah tentunya kita kerjasama dengan instansi terkait tadi. Ini ke sebuah tim kita ini, tim gugus itu sekretarisnya itu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah itu mobilisasi juga dia. Mobilisasi malah sampai terakhir, sampai dengan diserayu. Teman-teman BPBD kan sampai dengan mensolatkan, sampai dengan fardu kifayah semuanya, sampai ke situ. Ya. Nah setelah itu, pasca pandemi ini, pasca ini namanya rehabilitasi sosial. Ya dinas sosial lagi, merehabnya lagi. Karena kan kalau sudah rehab itu tentunya, yang namanya orang ada gangguan psikologi terkait itu kan pasti ada. Itu jadi kita, karena kan kita memiliki beberapa panti yang untuk menampung itu. Tapi memang Pak ada data yang Dinas Sosial miliki ketika dengan kondisi COVID-19 ini
ada mereka mengalami gangguan kesehatan jiwa, gangguan psikologis. Ini bertambah begitu angka-angkanya atau bagaimana Pak Agus? Datanya nanti di kesehatan kita. Oh gitu. Datanya di kesehatan. Kalau kita nih, kalau saya punya data orang terlantar. Data orang terlantar itu 18 ditambah 8 sekitar 26 ya, 26. Tapi pertama kali COVID itu Jawa Timur lockdown, NTB lockdown, Sumatera lockdown. Begitu dia dalam tingkat pengangguran tinggi, maka pemutusan pekerjaan, hubungan kerja, nggak tahu tuh dari mana itu, dari sawit dari mana, ngumpulnya di dinas sosial. Ya kita namanya orang terlantar kita pelihara lah, karena itu amanat negara ini kan. Kita pelihara, dia belum bisa pulang ya kita beri sandangnya. Ya di kita daerah-daerah luar Kalimantan lah. Oke, Pak, ini bagaimana ketika masyarakat bisa berubah ketika dengan kondisi seperti ini? Mereka diberikan stimulus, mereka diberikan bantuan. Bantuan itu pun juga jangka waktunya ada. Begitu. Bagaimana caranya agar dinas sosial sendiri, apakah ada tahapan yang pendampingan lah pastinya ya, supaya mereka ini bisa punya motivasi untuk bangkit, punya motivasi untuk bergerak di tengah kondisi begini, Pak Agus? Kalau di kita kan di Kementerian Sosial itu ada bantuan dari APBN itu BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu ada jalan terus tuh. 3 bulan. Nah, nanti tambah lagi 3 bulan BLT. Ini 3 bulan lagi beras nih 15 kilo dikali 3 bulan. Itu sudah terdata. Terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Yaitu bilang saya tadi, itu memang binaan kita. Jumlahnya itu 189.000. Sama non DTKS itu 96.111. Yang dampak ini ada yang dari provinsi membantu, BSM namanya, bantuan sosial mandiri. Itu sudah selesai. Tahap kedua tadi yang saya katakan tadi, jumlahnya 44.686. Nanti tapi kita memang harapannya Pak Agus, selain mereka bisa dapat bantuan, mereka juga bisa lebih mandiri begitu. Ya. Tidak berharap dengan bantuan terus, walaupun sebenarnya pemerintah masih punya banyak porsi untuk membantu. Ini bagaimana Pak Agus? Seharusnya memang berharap pemerintah memang. Tidak ada ke siapa lagi, dia berharap memang harus ke pemerintah. Karena pemerintah ini kan punya aturan dan undang-undang sendiri untuk melakukan itu, tentunya dengan kehati-hatian. Nah, sementara itu kan kebijakan pemerintah kota, kabupaten masing-masing punya kebijakan ya. Tentunya ini alhamdulillah kayak seperti Samarinda kemarin buka, ini tutup lagi, bergairah lagi ekonomi, sebentar lagi tutup karena semakin tinggi. Ini rendah lagi, buka lagi tempat hiburan, tempat apa, hotel apa, buka lagi. Artinya dalam menghadapi new normal ini memang ada sebuah kebijakan dari pemerintah kabupaten dan kota. Kalau kita di provinsi ini kan ya. Jadi sejauh ini tidak tumpang tindih ya Pak, sejalan aja Pak ya? Tidak, alhamdulillah ini pemerintah. Dan ini berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota begitu Pak? Sama, ini penanganan pusat, provinsi, kabupaten ini sama semua. Sama tingkat kepedulian dan sama tingkat pemikiran serta knowledge-nya untuk melakukan sebuah perbaikan ini. Alhamdulillah. Oke. Sama. Ya Pak Iman, jika tadi apa yang saya sampaikan ini, kalau dari pandangan Pak Iman sendiri, ini kan masyarakat diberikan bantuan, tapi selayaknya kita juga berharap dengan adanya bantuan ini, apalagi ada bantuan yang berjangkanya singkat begitu, hanya 3 bulan, tidak begitu panjang seterusnya. Bagaimana Pak Iman melihat kondisi sosial masyarakat agar dengan adanya bantuan ini mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa lebih survive, mereka bisa berinisiatif untuk menambah peluang atau mencari peluang-peluang ekonomi yang lain? Bagaimana Pak Iman melihatnya? Apakah itu akan ada lahir dari kondisi sosial masyarakat di Kaltim sendiri, Pak Iman melihatnya? Baik, kalau saya melihat bahwa negara memang harus hadir tetap. Negara harus hadir. Kenapa negara harus hadir? Karena seperti saya bilang di awal tadi bahwa kejadian ini tidak ada yang bisa memprediksi, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat tidak berani berproses ketika mereka juga tidak ada tanda petik payung yang bisa memayungi mereka dalam sisi usaha misalnya. Ya. Contoh misalnya, kita tadi kan ditanya berkaitan dengan peluang-peluang ya. Misalnya, bisakah rumah makan yang biasa misalnya, itu bisa masuk kepada pengadaan barang jasa di kantor misalnya. Kategorinya pengadaan barang jasa untuk kantor ya? Ya, seperti itu. Nah, selama ini kan kita mempunyai peraturan yang sudah jelas ya, bahwa pengadaan barang jasa termasuk logistik juga melalui tender, bla 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 bla. Nah, tapi kebanyakan tender itu kan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang cukup.
cukup besar untuk saya. Nah, kalau masyarakat disuruh bagaimana caranya bisa survive, caranya bisa struggle, tentunya juga diberikan peluang mereka untuk ikut ke situ. Cuma dikasih porsi lah, dikasih porsi. Misal, ini contoh ya, misalnya dalam setahun pengadaan barang jasa berupa logistik, katakanlah 50 kali contoh kegiatan. Ya dikasihlah masyarakat barang-barang berapa persen, itu bisa ikut terlibat di dalamnya. Ya, maksudnya artinya peluangnya untuk mendapatkan program itu. Ya, ini salah satu peluang. Soalnya kalau katakanlah Pak Agus ketika melakukan rapat juga tidak mungkin sesuai peraturan Pak Agus ya, pengadaan barang jasa harus menggunakan NPWP, harus menggunakan perusahaan minimal CP. Nah, yang kita harus bangun adalah bagaimana masyarakat ini ketika dia ketika dia terkena COVID, secara ekonomi dia akan down. Dia mau tumbuh, sementara semua juga di sekelilingnya sama ini. Tidak ada atau belum ada peluang-peluang mereka untuk bisa berdiri. Bagaimana? Kalau tadi pemerintah misalnya untuk pengadaan barang jasa misalnya dalam sisi logistik kantor misalnya diberikan kepada masyarakat. Itu salah satu cara masyarakat biar bisa hidup. Kenapa? Karena ini kalau kita ambil saja, misalnya ada 10 dinas misalnya di Kaltim, misal 10 dinas, bisa memberdayakan 2 UMKM atau masyarakat, itu sudah bisa menghidupkan berapa ratus pekerja. Iya kan? Kalau memang seperti itu konsepnya. Tapi kembali lagi kepada mekanisme Pak Agus ya, aturan yang berlaku. Pak Agus selaku Kepala Dinas juga tidak berani melakukan seperti itu kalau tidak dilakukan yang namanya rembuk komunikasi secara kebijaksanaan. Kalau kebijakannya jelas, pengadaan barang jasa menggunakan sistem EPROP. Jadi ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Ya, ada kebijaksanaan yang bisa diambil. Ya kan? Itu salah satu stimulus. Nah, kita lanjut lagi nanti Pak Agus. Pak Iman, di sesi berikutnya Dialog Publik akan segera kembali untuk Anda. Pematuran nggak? Buang sampah pada tempatnya. Katanya mahasiswa, tapi masih buang sampah sembarangan. Katanya pengen ngelakuin perubahan besar buat Indonesia, tapi ngelakuin perubahan kecil aja nggak bisa. Giliran banjir aja nyalain pemerintah, tapi nggak pernah sadar diri. Malu. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kondisi yang ada di tengah pandemi COVID-19, ekonomi sosial yang terpengaruh, semua sektor terpengaruh, dan tadi juga disampaikan dalam prolog bagaimana kondisi yang morat-marit, kita masyarakat mencari cara untuk bertahan, dan itulah tema yang kita angkat di Dialog Publika kali ini. Program-program pemerintah pun juga terus digelontorkan. Memang pemerintah tidak tinggal diam, ada langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk bisa memberikan keringanan kepada masyarakat yang terdampak. Memang dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia semuanya merasakan dampaknya, baik itu dari level atas, menengah, ataupun juga yang di bawah.
Namun juga pemerintah sudah ingin fokus pada sasaran-sasaran tertentu, mana-mana siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan pendampingan, bantuan berupa materi yang diberikan untuk mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan masih bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Pak Agus dan juga akademisi Unmul untuk Ekonomi dan Sosial Pak Iman. Ini Pak Agus, dalam beberapa ini kan sudah memasuki akhir tahun 2020, tapi saya rasa juga kebijakan-kebijakan terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak ini masih akan terus diberikan. Ini dalam waktu sekian ini nanti akan ada apa lagi Pak yang diberikan oleh Dinas Sosial sendiri, Pak Agus? Tetap stimulus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu ada, tapi kita masih melakukan verifikasi dan validasi data. Yang dari pemerintah pusat itu ada pembagian beras, 1 bulannya itu 15 kilo. Jadi dibagi per 3 bulan 45 kilo. Habis itu bantuan langsung tunai, yang ini masih dalam tahap verifikasi lagi. Jadi bantuan kita itu pemerintah Republik Indonesia, pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu masih terus, Bu. Kita saling bersinergi terus membantu masyarakat yang berdampak. Dan para penerima ini mereka orang yang sama atau nanti akan ada bergulir ke penerima yang lain begitu sesuai data, karena kan tentu tidak bisa menjangkau semua, tapi sudah ada datanya begitu. Ini bagaimana? Data ada. Data ya DTKS tadi saya sampaikan, data terpadu kesehatan sosial dengan yang berdampak tadi. Kalau sudah terbantu itu tentunya ada hal-hal lain lagi. Kan di data kita itu bisa berubah setahun. Data terpadu kesehatan sosial setahun melalui yang saya sampaikan tadi, musyawarah desa, musyawarah kelurahan, disampaikan kecamatan tanda tangan kepala dinas kabupaten kota, tanda tangani bupati atau wali kota, sampai ke provinsi, lapor ke pemerintah pusat, turun. Itu kan dana-dana PKH dan non PKH itu. Yang masih antri ya, saya katakan tadi 96.111 itu masih antri itu, menunggu kalau ini ada perubahan degradasi terhadap kemiskinan tadi, baru ini bisa masuk lagi gitu. Atau semua dimasukkan lagi. Ya. Pak Iman, ini harapan memang masih dengan pemerintah, dan pemerintah harus hadir. Jadi Pak Iman katakan di tengah-tengah masyarakat. Lantas bagi mereka, masyarakat ini yang hingga sekarang belum mendapatkan bantuan ini, apa yang bisa mereka lakukan begitu dengan kondisi yang ada, dan bagaimana pemerintah pun juga bisa jeli melihat kondisi masyarakat ketika ada anggota masyarakat yang belum terdampak ini, Pak. Ini bagaimana, Pak? Sementara ada keterbatasan tentu saja dari pihak pemerintah ketika harus menjangkau semua ini, Pak Iman. Ya tentunya kita juga bisa melihat secara nyata saja. Kalau dibilang masyarakat terdampak, ya semua terdampak. Kalau diberikan bantuan, mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa membackup. Cuma masalahnya adalah masyarakat sering bertanya, apakah bantuan ini sifatnya per waktu atau pas corona selesai? Justru masyarakat banyak berharap kalau bisa pasca corona pun kami dibantu. Loh, ini benar. Iya. Karena ada sebagian masyarakat. Itulah tadi yang saya tanyakan, bagaimana masyarakat supaya tetap bisa mandiri walaupun nanti bantuan ini bisa membuat mereka tuh bertahannya lebih lama gitu, tidak hanya bergantung pada bantuan ini, Pak. Kalau itu berarti harus ada namanya program pemberdayaan. Bantuan dengan pemberdayaan hal yang berbeda. Kalau pemberdayaan itu artinya ketika kita kasih duit atau uang, itu harus bisa menghasilkan, dan hasilnya itu nanti dikembalikan seperti pinjam modal gitu ya. Nanti sehingga timbul lagi yang namanya kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Dan ini pernah kami alami dulu. Jadi pengalaman sedikit melenceng. Dulu kami pernah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di sebuah daerah lah. Nah, di situ dalam adendumnya disebutkan masyarakat yang menerima adalah masyarakat nelayan, ya kan? Yang tidak memiliki alat tangkap, diantaranya adalah kapal, mesin maupun jala atau jaring. Itu sudah. Ketika dapat bantuan, mereka tidak melaksanakan seperti dimaksud. Mereka justru membeli atau belanja barang di luar dari itu. Dibelinya motor, dibelikannya handphone. Tidak sesuai peruntukannya. Akhirnya kami melaporkan itu kepada sebuah lembaga, kepolisian maksud saya. Akhirnya kami justru disasar mereka kalau kami ini provokator. Padahal itu uang negara sesuai dengan peruntukannya pemberdayaan. Maksudnya
ketika dia mendapatkan hasil tangkap ikan dari proses pengadaan perahu, jaring, mesin, di store, misalnya sehari hasil Rp1.000, sehingga itu bisa... Itu contoh ya sebenarnya, itu Pak. contoh, itu contoh konkret. Nah, yang diceritakan kita hari ini adalah sifatnya hanya bantuan. Bantuan. Jadi tidak punya nilai ungkit sebetulnya. Tapi kalau dikasih modal pemberdayaan, melalui desa misalnya Pak Agus, dikasih modal triliun ke Pak Agus, ayo orang Kaltim, ini loh, Anda mau ini, ayo sama-sama. Ini sifatnya pinjaman yang bergulir ke bawah. Dia berhasil, dia mandiri, kembalikan lagi kepada pemerintah provinsi. Seperti itu. Itu baru bisa mandiri. Tapi kalau sifatnya given, sifatnya hadiah, mohon maaf. Sedang yang sifatnya empowering, pemberdayaan saja, mereka dibawa ke hukum, apa mereka bilang? Silakan Pak, kami ditangkap, di penjara juga kami makan Pak. Iya. Nah ini saya mengatakan tidak semua masyarakat ini oknum ya, oknum masyarakat yang berani mengatakan bahwa ini barang pemerintah ini punya kami. Tapi harapan sebenarnya Pak Iman dengan kita diberikan, masyarakat diberikan given ini, mereka bisa bertahan, tapi mereka juga bisa mandiri ya? Iya, mereka bisa mandiri dengan kekarakteristikan mereka sendiri, ya kan? Soalnya masyarakat ini ketika kita katakanlah dari dinas koperasi misalnya melakukan seperti ini, enggak saya pakai cara begini lah, karena lebih diterima oleh masyarakat dalam arti yang disasar misalnya, karena yang di sana tuh katakanlah tidak penting produk cover, yang penting rasa berkresekan aja berkenyang, kalau seperti itu kan. Nah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri nih bagi pemerintah provinsi dalam hal ini, misalnya dinas sosial, bagaimana bisa memberikan masyarakat pengetahuan terutama terhadap ekonomi. Kalau masyarakat diberikan kail, mereka mancing, jelas. Tapi kalau misalnya diberikan ikan, akan dimakan ikannya. Terus tuh nangkap ikan gimana? Nah ini nih, harus ada sebuah kearifan yang betul-betul sama-sama kita rasakan bahwa COVID ini memang menjadi sebuah pemersatu. Kenapa sebuah pemersatu? Kita akhirnya sadar bahwa kesehatan itu penting. Kemana-mana pakai masker kan, akhirnya. Yang tadinya bersalaman kita kurangi. Nah tapi kan masalah ekonomi tidak bisa ditutupi dengan penyakit. Pengertiannya harus terus jalan. Harus jalan, apapun caranya harus jalan. Sementara pemerintah punya keterbatasan, Pak Gus ya. Tidak bisa memberikan semua masyarakat dalam waktu singkat sejahtera. Tidak mungkin. Harus ada namanya pola pemberdayaan yang dibangun. Jadi ketika itu tidak bisa dilaksanakan, apa yang bisa dilakukan masyarakat ini Pak Iman? Kalau dari Pak Iman sendiri melihat keterbatasan pemerintah, sementara masyarakat yang dibantu harus banyak, ini bagaimana Pak Iman ini? Kesesuaiannya di mana? Titik temunya Pak Iman? Ya, titik temunya adalah harus ada will dulu dari pemerintah. Harus kasih sign dulu dari pemerintah. Ya kan kalau misalnya apalagi yang menyangkut masalah ekonomi, gitu ya. Masyarakat ini kan sebetulnya kan boleh dibilang wait and see. Mau usaha ini kira-kira laku nggak ya? Mau seperti ini laku ini ya. Misalnya sekarang ini kan, mohon maaf sebelum COVID, itu merebak namanya kafe-kafe. Iya kan? Tapi COVID datang, justru banyak yang tutup. Ya kan? Banyak pekerjanya, baristanya, yang punya pengalaman itu yang tidak bisa dikerjakan lagi seperti itu. Jadi ini harus dari pemerintah sendiri ya, yang karena ya itu tadi masyarakat wait and see melihat kondisi yang ada. Nah terakhir dari Pak Agus, ada yang disampaikan kepada masyarakat ini Pak dengan kondisi yang ada dari dinas sosial sendiri, upayanya dan apa harapannya kepada masyarakat sendiri? Terima kasih. Saya nyambung sebentar sama Bapak ini. Iya. Ini waktu kita nggak lama loh, Pak. Ini sesi terakhir. Yang jelas itu memang kita memerlukan regulasi pemerintah. Ada juga sektor-sektor lain tidak bisa berkembang, sektor lain masih tetap berkembang. Contohnya mantan dulu, nasi kuning itu jualan terus, makan aja terus. Artinya UMKM nasi kuning ya makan aja tetap. Angkringan tetap jalan. Yang ditutup itu yang bergerombol apa segala macam. Tergantung regulasi pemerintah lah. Untuk menentukan itu ekonomi ini bisa berputar dengan secara baik. Terhadap pesan-pesan kepada masyarakat tentunya kami dari dinas sosial tentunya meminta masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan bantuan ini. Kalau memang bantuan itu salah, dilaporkan aja ke dinas sosial provinsi, baik bersurat maupun tidak. Kami terbuka kok. Kami bekerja itu WFH, WFH itu
ya sambil memantau juga di rumah. Iya. WFO, ya kita tetap bekerja seperti biasa. Laporkan aja, kabupaten kota bisa, ke provinsi langsung bisa. Sementara ini kan kita memang ada tuntas, tim unit penanggulangan secara tuntas. Orang lapor langsung kami ke lapangan. Baik. Kalau memang tidak ada BPJS-nya, kami bantu BIB, pemerintah provinsi ada BIB itu. Nanti BIB itu nanti jadi KIS dari Kartu Indonesia Sehat. Oke. Pak Agus, terima kasih untuk waktunya telah berbagi informasi bersama kami. Pak Iman juga terima kasih, jaga kesehatan selalu di tengah pandemi COVID-19. Dan demikianlah Dialog Publika membahas pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial di tengah masyarakat, dan bantuan tadi yang disampaikan khususnya dari Dinas Sosial ini masih terus akan menjadi pilihan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi-kondisi sosial yang berubah, ekonomi yang berubah. Sementara juga masyarakat diharapkan untuk tetap bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Walaupun ini sulit sebenarnya, tapi pemerintah pun juga masih punya banyak keterbatasan, namun tidak tinggal diam terhadap apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar lebih sejahtera. Kami pun juga mengingatkan Anda untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan untuk menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Akhirnya saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.